Ya, karena banyak kelasnya ya. Ya ini jaga ini. Jadi karena anaknya banyak, kadang-kala pergi ke kelas katanya kalau malam. Ya itu jaga kelas lah ya. Yang penting ini bersih. Abdurrahman itu adalah hambanya yang maha penyayang. Pak Ahmad Ahmad Sujani. Warna kering. Bagus. Ahmad Sujani. Kering oyana Ini Abdurrahman. Abdurrahman itu adalah hamba yang maha penyayang. Mungkin kan saya mah bukan santri, jadi menebak-nebak aja. Jadi kalau salah harap dimaklum. Lagi belajar jadi santri. Bener tuh Abdurrahman. Naon artina? Sugan sok pernah nanya Kak Indung baheula? Pernah. Naon artina? Hamba yang penyayang. Oh gitu. Ya. Bener berarti ya? Ya, alhamdulillah. Jadi doa jadi abg sayang kesasa teh Pak. Sayang nggak sasa. Kamu ke pemajikan mah. Kamu ke pemajikan jeung Kak budak. Tapi KB kan sama kudu sayang. Tugas kurang ya mah. Abdurrahman ini penjaga SDN 3 Tegal Muncul. Belum punya rumah juga ini. Tadi cerita ke saya. Belum punya rumah katanya. Terus dia dikasih sama kepala sekolahnya untuk bangun gubuk. Jadi gubuk yang nempel di bangunan sekolah di SDN Tegal Muncul. 3. Terus dikasih berapa dulu Man? Pas Hakimin 4 juta. Dikasih 4 juta. Dikasih 4 juta. Habisnya 5 juta. Oh dikasih 4 juta, habis 5 juta. Yang 1 juta dari mana dong? Ya. Sama orang tua. Oh dikasih mama masih orang tua punya? Ya masih ada, ibu aja. Ibu aja. Oh jadi dikasih 4 juta, habis 5 juta. Ini anak kecil tuh makan minyak terus, udah badannya udah gede banget. Ini dikasih tahu jangan makan minyak banyak-banyak, makan minyak terus nih. Badannya udah segini, ini kelas 4 SD. Tan namanya. Juara 3 renang barusan ya. Mantap. Juara 3 renang. Juara 3 renang. Makanya minyak terus. Udah dikasih tahu, ini badannya gede banget nih. Berdiri coba. Berdiri. Ini kelas 4. Kelas 4 ya kamu ya? Kelas 4, ini keponakan saya. Mau ke kelas 5. Berat badannya berapa? 48 kilo. Berapa? 47-an berat badannya, berat banget. Jadi 21. Ini kakak aja cuma 41, kamu udah 48. Jadi 4 juta beak 5 juta. Tekor berarti. Tapi bisa nggak bangun ya? Alhamdulillah jadi kamar. Jadi kamar. Jadi satu kamar teh diisi oleh sekarang 5. Satu kamar. Jadi ada bangunan di Sorondoyan gitu. Ya, bikin kamar. Jadi ukuran 3 bikin kamar. 6. Jadi dapur didinya. Dapur numpang di sekolah. Oh dapur mah ikutan ke sekolah. Didinya mah kamar we bungkul. Jadi kamar teh diisian ku 5 orang. Nokman, pemajikan, budak, budak tilu. Budak bade 4. Budak nu panggilna umur sabaraha? 6 tahun. 6 tahun, nu kadua 4 tahun. nu katilu 2 tahun. Mantap. Dapat acan Acan eger. Anjrit.
Kerep pisan. Ari Rohman usia sabar Rahman? Usia 40. 40 sana pun saya beri tamatan. Tamatan. Heeh. Kalau lanjut ke SMA tahun 2000 tamat. Tamat SMA. Ya, enggak sih. SMP. Lo berarti tamat SMP. Ini pada tamat SMP. Lo SMP tamatanan lo. SMP ini tamatan SMP semua ternyata. Pada ikut paket C aja. Nanti kita gratisin. Abdinya ngabangun apa? Nih, paket C juga. Ini SMP juga nih. Ini Agus Bedog, you know. Masih ingat enggak Agus Bedog nih? Ini rajin banget. Abdinya ngabangun, Pak. 15 juta itu Bapak, Sernet 25. Oh, 15 juta saya bantu waktu itu. Ya, Habis 30 juta. Ini dulu rumahnya kita bangunkan, dibantu 15 juta, habisnya 30 juta. Tapi jadilah ya. Kalau nggak dikayak gitu kan nggak punya rumah. Ya, Pak. Makasih banyak. Ini Agus, ini juga Agus juga nih. Ini masih ngontrak juga, belum punya rumah. Maksudnya gini Pak, kan rumah Agus Bedog itu Agus apa? Agus Bedog, gitu. Bawel. Agus Parang juga. Sebab punya klan Parang nggak kowe. Parijama Agus Bawel. Agus Bawel. Oh gitu. Itu juga gak punya. Kamu tempatan apa? SMA apa? Oh, SMA mana? Babakan Cikau. 2010. Hah? Paket C, Pak. Oh, paket C. Oh, udah paket. Itu juga belum punya rumah, masih ngontrak. Nanti saya akan coba bangunkan di Sadang, suruh ngejagain bangunan PGRI yang ada di Sadang. Kita akan lihat apa tempatnya ada enggak. Ya, sebelumnya terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ada lah ya. Jadi biar nanti ke sekolahnya deket, karena dia di Sadang kerjanya. Kan banyak genting-genting tuh di rumah saya. Kayu juga banyak, nanti bisa di ini. Jadi banyak penjaga yang nggak punya rumah. Ini saya yang kerja di sini mayoritas nggak punya rumah. Ahmad ngontrak juga kan? Kontrak. Kalau ini udah punya rumah Agus, alhamdulillah. Waktu itu rumahnya tuh bocor luar biasa. Anaknya banyak banget ini. Berapa? 6 ya? 6. Anaknya 6. Kamar 2. Kamar 2. Aduh, saya prihatin. Saya mah kasihan kalau mau perang gitu nanti banyak yang ketembak. Anak-anaknya banyak yang ketembak. Mau rubruk. Iya. Dulu ada Pak Kadis, Kayak ini alhamdulillah. Rohman. Alhamdulillah dibantu sama Tahun berapa dia? 2018 ya? Jadi rumah yang paling duluan dibangun tuh rumah Agus kayaknya dulu ya. ya, betul, Pak. Alhamdulillah. Ada di Kiara Pedes dulu, ada. Allah, Al-Masyiron. Ini pernah nih. Sekarang udah lumayan lah ya. Lebih baik dari dulu kan. Tinggal nanti ini mikiran punya Agus. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Apep udah beres belum rumahnya Apep? Apep gentengnya Pak suruh ngambil ke Bapak genteng teh kan dia kan ngambil terus lagi kudu jeung Agus wae Apep. Jadi ente Iya. ngambil ke rumah. Kalau mobil kan banyak, diangkut kerjasama. Jadi harus gotong royong. Kalau ada nanti ngeruak rumah, ya penjaga gotong royong aja. Biar apa? Biar semangat bersamaannya. Itu kan kebudayaan gotong royong itu dulu udah hilang di kampung. Jangan dulu di kampung itu. Dulu juga di kampung orang nggak pada punya duit, tapi bisa ngebangun rumah karena apa? Gotong royong, kerja bakti. Sekarang mah kan ada sering Iya. bantuan Pak dari pemerintah. Manja. Dari manja betul. Manja. Sekarang mah pada manja-manja masyarakatnya. Dibantu malah manja. Nyaman. Jadi genep kerep pisan itu. 2 tahun hiji berarti nya. 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun. 2 tahun. 4 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun 1. Iya. Kerep. Ini usianya baru 40 ya? 40 jadi di bawah saya. Beda 8 tahun sama saya. Maka itu seumuran sama siapa? Iya. Saya kelahiran 74. 4. Ininya banyak anaknya. Tinggal satu ruangan. Itu kalau mau ada serangan berarti nunggu pada tiarap semuanya anaknya. Dikasih obat tidur sih Pak. Dikasih obat tidur dulu. Kasih obat tidur, awas jangan ya. Jangan bisa itu dikasih obat tidur baru dang, jangan. Mana banyak tempatnya Pak. Hah? Di kelas. Oh, apa? Ulah tuh di kelas. Nyalingker ke kelas lah. Kelas di kantor. Di kantor. Juga Mas Nari. Waduh. Hah? Juga Mas Nari kan di kantor. Mas Nari, iya karena banyak kelasnya ya. Ya ini jaga ini. Jadi karena anaknya banyak, kadang-kala pergi ke kelas katanya kalau malam. Ya itu jaga kelas lah ya.
yang penting ini bersih. Nah ini tempat ini diselesaikan oleh para penjaga ini. Ini kegiatan tidak menata ini kita tidak ada biayanya, jadi kita kerja bakti. Ya kita kasih makan aja setiap hari karena nggak punya anggaran, jadi kita tata aja, disupervisi oleh Kang Rijal. Ini adalah tempat yang biasanya tergenang air sampai segini airnya, ya Gus ya, sering banjir segini. Nah sekarang itu kalau hujan besar kayak tadi kan hujan gede banget ya, itu udah hilang karena ini di sini ada saluran air yang namanya bioswale, merembes ke dalam air, merembes ke dalam saluran, ke dalam paralon. Dari sini merembes dan dari sini juga tetap masuk ke tanah ini gitu. Nanti kalau ya ini diperlambat, ya, dimaksud dengan diperlambat itu ya seperti ini, diresapkan ke dalam tanah, diperlambat. Nanti kalau udah terlalu banyak maka dibuang juga gitu, membuang, tapi airnya diperlambat agar bisa meresap ke tanah. Beda dengan cara-cara konvensional yang pakai saluran tuh, kalau diborongin ke pengusaha biasanya kan pakai bak kontrol terus di tembok, jadi airnya malah banyak terbuang, padahal di sini masih banyak memerlukan resapan air, tanahnya masih memerlukan air. Nah ini semuanya seperti itu. Ini sekeliling ini semuanya ada resapan ini gitu ya. Ini ditata, ini dulu seperti itu. Nah ini kalau cara-cara konvensional pasti dipasang itu, pasti di plester gitu ya, untuk connecting antar bangunan di plester biasanya. Tapi oleh kita ditata menggunakan bata. Jadi ini biar biar airnya tetap masuk ke dalam tanah. Ini juga sama. Ini ada saluran air ini di sini. Di sini tuh ada saluran airnya ke sana. Ini ada hijau, ada paralon yang dibolong-bolong, dipotong-potong paralonnya, kemudian dikasih bata kanan kirinya, dikasih pecahan genting yang saya tumbuk di sana waktu itu, numbuk pecahan genting, masukin, dikasih injok, kemudian dikasih batu. Jadi air yang dari sini jatuh dari sini itu kalau ke sini terus meresap ke bawah tanah terus disebarkan. Jadi diperlambat, disebarkan, kemudian disalurkan. Nah, kemudian ini kalau dari sini udah penuh resapannya, ini di sini ada pengeluaran ini. Jadi airnya keluar dari sini. Nah, ini juga kita tata dengan sistem dryer river bed. Jadi ini dibuat dengan cara seperti ini dan tidak menggunakan istilahnya gorong-gorong. Karena kalau dipakai gorong-gorong pasti airnya malah lari ke sana. Di sana menumpuk, kemudian kalau daya tampungnya kecil membludak keluar. Tapi kalau dengan ini jadi itu telur katak. Telur tenggek. Nah, airnya bisa meresap ke dalam tanah maksudnya. Ya, jadi kita lagi nata ini yang dibantu oleh para penjaga-penjaga sekolah yang hebat-hebat. Jadi ini banyak jasanya terhadap pendidikan. Makanya kalau ada kesempatan, ada kesejahteraan yang bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan. Yang penting Bapak sehat selalu, panjang umurnya. Ya dong, harus sehat yang penting. Jaga pajangan, doain Pak. Panjang umur. Selalu. Ya. Bener nggak? Kalau mah sampai menggendong cucu, Bisa menggendong cucu. Ini anak saya belum ini. iya. Ya makanya tadi barusan ngobrol sama Tuhan, teteh sehat selalu, sukses selalu. Iya.
Iya. Bisa nurusin bapak gitu ta. Punya cucu ya. Pokoknya keluar Kebetulan bapak ini saya lagi pulang, anak saya lagi pulang nih kerja, udah kerja di Jakarta, jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali harus pulang karena harus ingat sama bapaknya. Jangan bapaknya yang ingat terus sama anaknya. Itu kesedihan orang tua itu kalau udah anaknya udah nggak tinggal lagi serumah. Nah, tapi apa, saya jadi ingat sama orang tua saya. Jadi setelah saya punya anak itu, Mang ya, saya itu dulu cuek-cuek aja sama orang tua. Sekarang ketika saya punya anak itu saya malah ingat sama orang tua saya. Jangan-jangan orang tua saya sama saya. Jadi banyak hikmahnya. Ya, harus sayang, harus Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Jadi Rohman teh can boga imah nepi ka ayeuna. Jadi belum pada punya rumah ya. Jadi sini yang punya rumah baru Agus aja berarti ya. tapi kan istri pak. Oh, itu punya istri. Tapi di Bandung pak. Oh, itu teh Agus kawin kadinya teh geus boga imah istri teh. Oh, dan warisan ke kakekna. Oh, iya. Kakekna pas keadaan gitu. Dari Rohman mah kawin yang orang dia. Orang Palembang. Oh, beda tuh yang Agus. Agus mah kawin yang orang dia geus boga imah. Jauh-jauh deh. Kalau mau Ari Agus ya, orang dia asli. Iya pak, teman istri orang Jakarta. Oh, Jakarta. Halus. Ini penjaga sekolah yang hebat-hebat nih. Udah pada makan kan ya? Ya, boleh. Makan, udah pada makan. Tinggal season 2. Tadi ya, ulah nepi ka ieu. Aya season 2 kan, nanti makan sore ada kan? Ada apa? Nanti ini kalau udah bagus mah itu ini apa? Jadi kenangan bahwa ini teh dibangun oleh 10 orang ya. Jadi kenangan dapat ilmunya pak. Dapat ilmu. Jadi ini ya, Agus, Rohman. Ini di sini itu sambil belajar karena ini ilmu baru buat mereka. Dari bagaimana cara membuat saluran air, bagaimana cara mengintip batu ini, batu terasah ini. Batu terasah ini dibuat oleh mereka, disupervisi oleh Kang Rijal ya, dari Self Learning Institute. Ini lembaga yang luar biasa memberikan ilmu kepada kita di Purwakarta sehingga banyak perubahan-perubahan dalam tata kelola lingkungan di Purwakarta. Di sekolah-sekolah, di rumah-rumah penjaga, di rumah-rumah guru itu banyak sekali perubahan yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari ilmu yang diberikan oleh Kang Rijal kepada kita semuanya. Jadi banyak manfaatnya. Jadi sekolah-sekolah ditata seperti itu. Jadi ini batu terasah, bikin saluran ini, bikin ini panggung, ya, bikin panggung tuh. Ini panggung. Terus nata taman tuh, nata taman itu taman yang ditata itu disupervisi oleh Kang Rijal tuh ke sana. Cara nata batu, cara membuat saluran, cara bakar sekam gitu ya, cara bikin ini pupuk, media tanam, cara bikin media tanam dari kotoran hewan harus seperti apa komposisinya. Cara nata ini ya Mang ya, ini kemarinnya mereka yang nata nih, polanya seperti ini. Pola seperti ini. Ini dulunya, ya ini dulunya rata nih, tapi kemudian dibuat bergelombang karena mengikuti ini air, biar airnya bisa mengalir. Terus ini nata ini, saluran air ini batu. Ini nata batu seperti ini itu diajarin dan mereka udah bisa semuanya bikin saluran itu. Saluran air. Jadi ilmunya banyak mereka. Selama udah berapa lama kita di sini ya? Sebulan pak. Hampir. Bulan 3 hari lagi sebulan. 3 hari lagi sebulan. Ini udah sebulan. Itu sekitar 10, kadang 5 orang. Sekarang itu ada 2 orang. 3 orang, ada 2 orang selama sebulan kurang itu mereka bekerja di sini.
mencari ilmu dan berbakti kepada alam. Jadi pada alam.